Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir di majelis pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kalau bukan karena perjuangan beliau yang dahulu itu, kita belum tentu bisa merasakan nikmatnya Islam saat ini. Dan semoga kita selalu menjadi hambanya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 STIT Al-Mumtaz, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Semoga kalau ada yang sakit, segera Allah angkat segala penyakitnya. Nah anak-anak, di majelis pagi hari ini Ustazah akan menceritakan sebuah kisah. Kira-kira ada yang tahu gak ya kisah sahabat siapa ya? Sahabat ini termasuk sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Bahkan beliau termasuk orang-orang yang masuk 10 sahabat yang masuk ke dalam surga. Kira-kira siapa ya? Cluenya adalah sahabat ini termasuk sahabat yang kaya, seorang pedagang, kemudian suka memberi atau suka berinfak. Kira-kira siapa ya sahabat ini ya? Yuk kita langsung cek saja ya. Nah hari ini kita akan membahas salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga, yaitu bernama Abdurrahman bin Auf. Ya mungkin untuk sebagian anak-anak tidak ada yang tidak ini ya, ada yang sudah mengenal, maksud Ustazah, ada yang sudah mengenal salah satu sahabat ini ya. Abdurrahman bin Auf ini memiliki nama asli Abdullah bin Amr atau hambanya Amr. Nah beliau itu masih saudara dengan Rasulullah SAW dari keturunan Kilab bin Murrah ya. Dan beliau itu usianya jauh lebih muda dibandingkan Rasulullah karena beliau lahir 10 tahun setelah tahun gajah ya. Jadi beliau usianya jauh lebih muda ya dibandingkan Rasulullah SAW. Nah, Abdurrahman bin Auf ini atau Abdul Amr ini dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan sangat baik, sehingga dia tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang suka memberi, tidak punya celah atau tidak punya sifat-sifat yang jelek. Jadi hanya ada kebaikan pada dirinya ya. Nah pada saat itu terdengarlah kabar bahwa ada ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad, atau Rasulullah ya. Nah Muhammad atau Nabi Muhammad ini maksudnya Nabi Muhammad membawa ajaran yang bernama Islam. Setelah mendengar ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah, Abdul Amr ini langsung masuk dan langsung menikmati nikmatnya ajaran Islam ya. Jadi beliau tuh langsung masuk ke dalam agama Islam. Makanya beliau termasuk golongan as-sabiqunal awwalin, atau orang-orang yang golongan yang pertama masuk Islam. Jadi beliau tidak bertanya-tanya lagi gitu ya. Tidak banyak bertanya. Ketika diberikan kabar dan diberikan nasihat, langsung tertarik dengan ajaran agama Islam dan langsung masuk ajaran Islam. Nah, setelah masuk ajaran Islam, Abdullah Amr ini langsung berganti nama menjadi Abdullah bin Amr ya. Nah, kemudian ketika beliau masuk Islam
Islam, beliau itu pernah mengikuti 2 kali hijrah. Ya, hijrah yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah dan yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Pada saat hijrah ke Habasyah, yaitu yang negerinya dipimpin oleh seorang raja baik hati yang bernama Raja Najasyi. Jadi umat muslim yang hijrah ke Habasyah semuanya diterima dengan baik. Tidak ada yang dihina maupun tidak ada yang diterima dengan kondisi yang tidak baik. Pokoknya semuanya diterima dengan baik oleh Raja Najasyi karena raja yang baik sekali ya. Nah, kemudian hijrah yang kedua, beliau ikut hijrah ke Madinah. Nah, ada suatu cerita nih ketika beliau berada di Madinah. Nah, pada saat sahabat-sahabat lain yang hijrah ke Madinah, mereka akan dipersaudarakan dengan penduduk Madinah. Salah satunya ya Abdurrahman bin Auf ini juga disaudarakan dengan orang yang paling kaya di Madinah. Namanya siapa? Namanya adalah Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Nah, namanya adalah Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Nah, Sa'ad ini termasuk orang yang terkaya di Madinah. Nah, sedangkan Abdurrahman bin Auf juga dulunya adalah orang kaya ketika sebelum hijrah. Pada saat hijrah, beliau tidak membawa apapun ya, tidak membawa uang sepeser pun, nggak punya apa-apa. Nah, kemudian pada saat hijrah, sahabat yang dipersaudarakan ini semuanya itu sangat menyayangi saudaranya, sehingga saat bilang kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, aku memiliki 2 kebun dan 2 istri. Jika kamu menginginkan salah satunya, ambillah. Aku rela melepasnya untukmu." Wah, Masya Allah ya, sangat keren sekali ya. Hartanya maupun bahkan istrinya beliau rela memberikan untuk sahabatnya yang disaudarakan dengan dirinya. Kemudian Abdurrahman bin Auf bilang apa? Abdurrahman bin Auf menolak dengan halus. "Mohon maaf saudaraku, aku tidak bisa menerima tawaranmu itu. Sekarang tunjukilah aku jalan untuk ke pasar." Bayangkan, menolak kebun ya, menolak kebun, menolak istri. Kemudian minta ditunjukkan di mana pasar di Madinah. Kemudian oleh saat saudaranya tadi, ditunjukilah pasar di Madinah. Karena Abdurrahman bin Auf punya prinsip, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, atau memberi itu lebih baik daripada meminta-minta ya. Jadi beliau menolak dengan halus permintaan dari tawaran dari Sa'ad tadi, dan beliau mulai berdagang di Madinah. Nah, memang kemampuan berdagang Abdurrahman bin Auf ini perlu diacungi jempol, karena sebentar saja, satu hari saja beliau ke pasar, pulangnya beliau sudah bisa membawa beberapa harta ya. Jadi pergi ke sana nggak bawa uang, pulang bisa bawa uang. Hebat kan? Nah, cara berdagangnya ini banyak dicontoh oleh pedagang-pedagang zaman now gitu ya. Nah, jadi cara berdagangnya Abdurrahman bin Auf ini keren gitu. Beliau memang hobi menjadi pedagang besar. Nah, ketika beliau menjadi pedagang, harta beliau semakin banyak ya. Jadi salah satu rezekinya emang lewat berdagang. Salah satu cara Allah memberikan rezeki kepada beliau dengan cara berdagang ya. Jadi walaupun beliau nih tadi ke pasar dengan tanpa membawa uang sepeser pun, pulang-pulang bisa bawa uang ya, karena keahlian berdagang beliau. Jadi beliau itu salah satu sahabat yang memiliki harta yang sangat banyak karena beliau pandai dalam berdagang. Jadi kaya sekali. Suatu hari ada sebuah hadis, beliau mendengar sebuah hadis. Apa bunyinya? Ya, Rasulullah pernah berkata bahwa orang yang memiliki harta yang lebih banyak pasti
takut setelah mendengar bunyi hadis tersebut. Jadi beliau tuh menangis, sedih karena beliau memiliki harta yang sangat banyak. Abdurrahman bin Auf ini memiliki harta yang sangat banyak. Beliau takut ketika sahabat-sahabat yang lain sudah sure masuk surga dengan cepatnya, beliau harus menunggu. Kenapa? Karena hisab hartanya terlalu banyak. Hartanya satu-satu dihisap ya. Punya TV, nggak ada TV ya dulu ya. Punya meja, punya kasur, punya rumah, semua digunakan untuk apa? Semua akan dihisap dan ditanyakan. Nah, karena beliau takut itu, akhirnya beliau tuh suka menginfakkan atau memberikan hartanya secara percuma, atau menginfakkan hartanya atau memberikan hartanya kepada orang lain. Bahkan pada saat perangnya beliau itu senang ketika perang datang, pasti beliau itu menjadi orang pertama, list pertama untuk orang-orang yang mendermakan hartanya untuk kebutuhan perang. Nah, pada suatu hari, singkat cerita, ada sebuah ini salah satu cerita dari Abdurrahman bin Auf ya, yang sangat terkenal, yaitu Abdurrahman bin Auf dan kurma busuk. Karena beliau bingung nih, saking bingungnya pingin bercita-cita jadi orang miskin tapi nggak kesampaian orang miskinnya. Nah, karena saking banyaknya harta, beliau terbingung dan sedih ya. Bagaimana ini caranya aku menghabiskan hartaku tapi digunakan untuk hal baik tentunya. Kemudian di kota tersebut harga kurma sedang anjlok atau turun. Jadi harga kurmanya itu dijual murah. Terus buah kurmanya itu semakin lama semakin busuk. Ya, karena harganya anjlok, tidak ada yang mau beli, kurmanya menjadi busuk. Ya, yang namanya buah disimpan terlalu lama pasti lama-lama akan busuk. Abdurrahman bin Auf maksudnya punya kesempatan. Baiklah, aku akan membeli semua kurma busuk ini dan hartaku pasti akan habis, pikir beliau. Akhirnya beliau menyebarkan info, siapa yang punya kurma busuk di rumahnya silahkan dijual kepadaku. Aku akan membelinya dengan harga kurma yang masih segar. Seperti itu. Lalu berbondong-bondong para penjual yang lain ya, berbondong-bondong penjual kurma itu yang memiliki kurma busuk yang tidak bisa dijual lagi, intinya berbondong-bondong Abdurrahman bin Auf. Kemudian dijual sampailah harta Abdurrahman bin Auf ini habis, nol, dan tidak punya harta lagi. Jadi di rumahnya tuh banyak sekali kurma-kurma yang masih yang sudah busuk. Kurma yang sudah busuk, jadi sudah habis kurmanya, tinggal kurma busuk, hartanya sudah habis, tinggal kurma yang masih busuk, kurma yang sudah busuk maksud ustazah yang ada di rumahnya. Katanya, alhamdulillah akhirnya aku tidak punya harta lagi, kata Abdurrahman bin Auf. Nah, suatu hari tiba-tiba utusan dari Yaman datang. Beliau menceritakan bahwa di Yaman sedang terserang penyakit, sedang ada wabah penyakit yang obatnya hanya bisa menggunakan kurma busuk. Nah, bayangkan ya, ada sebuah penyakit di sebuah negeri, di negeri Yaman, ternyata obatnya hanya kurma busuk. Beliau mencari kemana kurma busuk. Nah, orang-orang yang mendengar perkataan utusan tersebut langsung mengarahkan, datang saja kepada Abdurrahman bin Auf. Beliau memiliki banyak sekali kurma busuk. Tak pikir panjang, langsung datang utusan dari Yaman itu pergi ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Dan utusan tersebut membeli kurma-kurma busuk yang sangat banyak itu yang ada di rumah Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari kurma yang masih segar. Nah, bayangkan, yang tadinya pinginnya hartanya habis, malah hartanya bertambah
Yang tadinya hartanya sudah 0 bertambah 10 kali lipat daripada hartanya itu. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf kembali sedih lagi, menangis lagi karena ya Allah, kapan aku miskinnya? Aku menjadi orang kaya terus, padahal aku ingin sekali menjadi orang miskin. Aku iri kepada Mus'ab yang bahkan ketika meninggal pun dia tidak memiliki kain kafan. Kalau dia punya kainnya tuh ya, kainnya Mus'ab punya itu ketika dipakai, ditarik ke kepala, kakinya nampak, ditarik ke bawah, kepalanya nampak. Jadi saking gak punya hartanya itu ya. Jadi Mus'ab bin sahabat Mus'ab itu sangat diirikan. Maksudnya Abdurrahman bin Auf sangat iri pada Mus'ab bin Umair yang tidak punya apa-apa. Saat sampai meninggal pun tidak punya harta, sedangkan beliau memiliki harta yang sangat berlimpah. Allah limpahkan harta yang banyak kepadanya. Nah, jadi itulah kisah Abdurrahman bin Auf ya, salah satu sahabat yang senang berderma, kemudian senang menginfakkan hartanya. Bahkan dalam sebuah kisah dinyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf ini pernah akhir hayatnya itu pernah menginfakkan 400 dinar kepada veteran perang Badar. Jadi untuk menghabiskan hartanya itu, kan hartanya selalu ada. Nah, beliau sampai bingung pada boleh dibagi-bagikan hartanya untuk sahabat-sahabat yang lain ya. Nah, itulah anak sedikit kisah dari sahabat Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang sangat dermawan, yang sangat senang memberikan hartanya secara cuma-cuma kepada saudara yang lain, dan juga beliau sangat sedih karena cita-citanya belum tercapai. Ya, apa cita-citanya tadi? Menjadi orang miskin ya, karena harta beliau terlalu begitu banyak. Hartanya habis, datang lagi, bahkan Allah ganti dengan 10 kali lipat harta yang lain. Nah, mungkin majelis pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Ustazah ingin anak-anak bisa mengambil hikmah dari kisah Abdurrahman bin Auf. Jangan takut untuk ketika kita berinfak, jangan takut untuk kehilangan harta yang banyak, tapi yakinlah bahwa Allah akan menggantinya dengan pengganti yang jauh lebih baik ya, dan jauh lebih banyak mungkin. Oke, kita akhiri. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.